Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha, pedas sambal ulegnya. Ha, hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Kalau untuk mah sendiri sebenarnya itu bagaimana sih, Dok? Kalau mah dengan GERD itu apakah dua hal yang sama atau ada perbedaannya, Dok? Mah itu sebenarnya semua sakit lambung kita sebut mah ya. Mah itu kan semua sakit lambung kita sebut mah. Bisa mual, bisa begah, bisa kembung, atau sampai nyeri gitu, semua kita sebut mah, pukul rata. Nah, kalau misalnya GERD biasanya keluhannya akan lebih ke arah heartburn, jadi rasa panas di dada, rasa terbakar, atau rasa ada yang balik tuh. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Pada episode Oke Dokter kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara GERD dan juga penyakit mah, tentunya dengan ahlinya yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Saat ini sudah hadir di studio yaitu Dr. Amanda Pitarini Utari, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok, apa kabar? Baik, sehat ya, Dok ya. Jadi ini kita akan berbincang-bincang mengenai dari penyakit GERD dan juga mah, karena GERD itu sendiri kan juga masih awam atau kaum awam tuh masih jarang mendengar kata GERD itu sendiri ya, Dok ya. Sebenarnya apa sih, Dok, definisi antara penyakit GERD dan juga penyakit mah itu sendiri? Kalau kita bicara soal GERD, GERD itu apa sih? GERD itu singkatan sebenarnya ya, Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi penyakit di mana asam lambung itu kembali ke esofagus, ke kerongkongan. Harusnya kan enggak ya. Makanan bisa masuk, isi lambung tidak bisa naik ke atas. Nah, pada GERD, isi lambungnya naik ke atas. Isi lambungnya naik ke atas. Lambung termasuk yang asam lambungnya naik ke atas, itu kita sebut dengan GERD. Gitu. Jadi kalau untuk mah sendiri sebenarnya itu bagaimana sih, Dok? Kalau mah dengan GERD itu apakah dua hal yang sama atau ada perbedaannya, Dok? mah itu sebenarnya semua sakit lambung kita sebut mah ya. Mah itu kan semua sakit lambung kita sebut mah. Bisa mual, bisa begah, bisa kembung, atau sampai nyeri gitu, semua kita sebut mah, pukul rata. Nah, kalau misalnya GERD biasanya keluhannya akan lebih ke arah heartburn, jadi rasa panas di dada, rasa terbakar, atau rasa ada yang balik tuh. Oke, baik. Berarti kalau untuk mah itu sendiri hanya rasa tidak nyaman kita rasakan di perut, baik itu dari mual atau mungkin rasa kembung. Sedangkan untuk GERD itu sendiri kita rasakannya mungkin ada asam lambung yang naik ke atas, atau jadi refleks ke arah kerongkongan itu sendiri. Gejala bisa seperti rasa panas di dada juga itu sendiri ya, Dok ya. Nah, untuk jika menurut penelitian kan GERD itu dikatakan lebih berbahaya dibandingkan dengan mah, dan juga karena kan ada asam lambung yang naik ke atas, dan di mana asam lambung itu sangat asam dan berbahaya bagi kerongkongan tentunya, Dok ya. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih, Dok, penjelasannya itu sendiri? Kalau dikatakan lebih berbahaya agak sulit nih ya, Dok, karena gini, mah itu kan merupakan kumpulan gejala, tadi sudah disebutkan kan bisa apapun. Nah, penyebabnya apa gitu? Penyebab dari mahnya itu? Sakit mah itu kan hanya merupakan gejala nih, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa mulai dari stres, gitu, hanya stres aja. Biasanya orang misalnya lagi kejar-kejar deadline, dia tiba-tiba kembung, mual, sampai yang paling berbahaya adalah kanker lambung. Gejalanya sama. Jadi kalau dibilang GERD lebih berbahaya, sulit ya untuk disimpulkan. Juga, tergantung penyebabnya nih apa. Tergantung gitu. dari penyebab mahnya itu sendiri. Betul, Dok, nah, untuk penyakit GERD itu kan dokter mengatakan ada rasa sakit atau rasa terbakar di dada. Sebenarnya apakah bisa menyebabkan gangguan pada jantung, Dok, sebenarnya? Kalau GERD secara langsung menyebabkan gangguan di jantung, tidak. Cuma karena daerah persarafannya memang dekat, kadang-kadang disamarkan. Oke, gejalanya itu bisa mirip ya, Dok, dan tersamarkan. Nah, untuk kondisi kehamilan kan banyak yang suka mengalami ada rasa panas di dada, ataupun ada mual, muntah itu sendiri. Sebenarnya apakah saat hamil itu juga berpotensi mengalami GERD itu sendiri, Dok? Kejadian GERD itu memang meningkat pada ibu-ibu hamil. Kenapa? Karena kan perut membesar, jadi otomatis tekanan di perut meningkat ya. Sekitar 50-60% ibu hamil memang GERD. Memang mengalami GERD. Iya. Nah,
apakah GERD-nya itu akan berdampak pada janin yang dikandungnya atau mempengaruhi kehamilan atau tidak dok sebenarnya? GERD-nya secara langsung tidak, tapi kalau kita pikir GERD-nya disebabkan mual, tidak nafsu makan, mempengaruhi nutrisi janinnya bisa. Atau pengobatan-pengobatan GERD yang tidak tepat mempengaruhi janinnya bisa. Tapi kalau GERD-nya mempengaruhi janinnya secara langsung sih belum ada. Untuk secara langsung mempengaruhi tidak ya Iya. dok. Jadi jika mungkin ada yang mengalami GERD atau rasa panas di dada dan tidak nyaman, mungkin bisa konsultasi dahulu ya dok ya dengan Iya. dokternya, dokter kandungannya tentunya. Nah, untuk tingkat bahaya penyakit GERD kan di Amerika dikatakan lebih tinggi karena dipicu oleh beberapa pola hidup dok. Katanya ada seperti alkohol, rokok, dan juga kehidupan sekunder yang dimana ada obesitas juga. Nah, apakah alkohol dan rokok itu memang jadi pemicu terbesar dari GERD atau ada faktor pemicu lainnya dok? Kalau tingkat bahayanya mungkin nggak di GERD di sini sama di Amerika sama ya dok. Oke. Cuma mungkin angka kejadiannya berbeda. Memang di Amerika dia bisa sampai 25-30% angka kejadian di sini enggak ya. Di Asia kalau lebih sedikit 10-15%. Mengapa? Karena memang tadi seperti dokter sampaikan ada perbedaan pola hidup yang terbukti sekali rokok kaitannya karena dia memang menyebabkan tekanan di katup Ya. esofagusnya, katup kerongkongan itu yang membatasi antara lambung sama kerongkongan, dia jadi lebih longgar. Jadi lebih gampang baliknya, mudah ya, lebih Dok. mudah baliknya. Rokok, kemudian makanan-makanan berlemak, junk food. Di sana mungkin pola makannya memang berbeda kan Memang dibanding berbeda kita di dengan kita. Asia. Gitu. Berarti memang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dari timbulnya GERD itu sendiri ya Iya. dok ya. Nah, kalau ada seseorang yang mengalami gastritis atau kadang kita sebut sebagai radang lambung di mana ada infeksi dari suatu bakteri bernama Helicobacter pylori dok. Nah, sebenarnya itu kan apa sih yang menyebabkan bakteri itu sampai bisa masuk dalam tubuh itu dok? Pada dasarnya bakteri itu memang ada di dalam tubuh. Memang ada pada keadaan normal kita dalam ini keadaan ya, Dok? normal. Lebih dari separuh manusia di muka bumi ini ada Helicobacter pylori-nya. Tapi hanya sebagian kecil yang menjadi penyakit ya. Kalau kita bilang dia bisa timbulkan ulkus atau semacam sariawan di lambung semacam gitu. luka, Betul. Dan ada faktor-faktor yang menyertai kenapa dia sampai bisa timbulkan luka. Untuk faktor-faktor itu kira-kira seperti apa sih dok yang mempengaruhi seorang bisa sampai ada infeksinya itu? Infeksi Helicobacter pylori saat ini dikaitkan dengan terutama tingkat kebersihan, pola makan. Jadi kebanyakan pola hidup. Oke, berarti memang dari pola hidup itu sangat berpengaruh untuk Sangat GERD itu ya dok ya? berpengaruh, ya. Nah, untuk GERD itu kan gejala tadi dokter mengatakan bisa sampai gejala penyakit jantung disamarkan ya dok? Iya. Mbak ada caranya nggak sih cara kita membedakannya? Apakah kita rasa nyeri dada ini karena kita GERD ataukah ini karena adanya suatu gangguan atau penyakit pada jantung kita dok? Baik, kalau kita lihat gangguan jantung itu tidak muncul tiba-tiba ya dok, pasti ada komorbidnya. Jadi misalnya pasien ini memang punya resiko, Oke. saya darah tinggi atau saya sudah diabetes lama, ini salah satu resiko nih bahwa kemungkinan nyerinya ya karena jantung. Kemudian nyeri karena jantung biasanya timbul pada saat beraktivitas. Saat beraktivitas. Tidak seperti GERD. GERD biasanya lebih terkait malam hari atau setelah makan gitu. Kemudian sifat nyerinya. Kalau nyeri karena jantung kita tahu yang khas adalah dia rasa berat, tidak ada sebelah kiri, kemudian ada penjalaran misalnya ke lengan kiri atau ke bahu. Tidak demikian dengan GERD. Tidak Gitu demikian ya. dengan GERD. Berarti untuk penyakit jantung mungkin rasa beratnya mungkin salah satu seperti tertindih atau Betul. bagaimana itu pada bagian dada kiri dan bisa menjalar juga ya dok tentunya. Jangan lupa juga sahabat sehat mengenai dari resiko-resiko yang tadi dokter sebutkan seperti ada riwayat darah tinggi ataupun kencing manis. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa headline yang telah disiapkan oleh tim Oke Dokter. Baik. Waspadalah asam lambung naik ternyata bisa berdampak ke gigi hingga paru-paru. Bagaimana tanggapan dokter? Jadi memang kalau asam lambungnya naik bisa 5 cm, 10 cm tergantung. Bisa tinggi, kalau misalnya dia memang mencapai daerah fahri, bisa mempengaruhi kondisi di rongga mulut. Ya, dia bisa menyebabkan erosi di gigi. Jadi enamelnya itu seperti luruh. Memang bisa mengganggu Bisa. kesehatan giginya Bisa itu mengganggu ya dok kesehatan ya? gigi. Oke, berarti memang dari asam lambung itu jika emang kita biarkan lama mungkin memang bisa menyebabkan gangguan pada gigi dan juga tenggorokan kita itu Iya. sendiri ya dok ya. Baik, kita akan lihat headline yang berikutnya. Benarkah Gimana GERD nih, Dok? bisa memicu kematian mendadak? Bagaimana nih dok? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Oke. Ya, jadi kebanyakan yang dikatakan meninggal karena sakit lambung mendadak Itu kan sering kita lihat itu seperti kan ya ya. di media. Untuk GERD bisa sebabkan kematian mendadak tidak gitu. Tetapi yang seperti tadi mungkin dikatakan ini GERD tetapi merupakan nyeri dada karena jantung atau karena yang lain bisa. Berarti mungkin ada penyakit lainnya yang lebih Penyakit berpotensi lainnya. menyebabkan kematian mendadak itu ya dok ya. Betul. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan melihat video dari beberapa sahabat saya yang sudah bertanya dok.
Dok, saya mau tanya, apakah stres bisa menjadi pemicu penyakit GERD? Terima kasih, Dok. Nah, ini dok, ada yang bertanya, apakah stres bisa menjadi pemicu dari GERD? Dok? Bagaimana dok? Jadi memang pada pasien-pasien dengan GERD ini 50-60% itu disertai dengan kondisi psikologis. Psikologis Baik ya. ansietas atau ketegangan yang tinggi, depresi. Jadi Kecemasan, ya, gitu juga. ini seperti suatu lingkaran yang tidak henti-henti. Jadi dia sakit terus-terusan, nggak jelas sebabnya apa, dia stres ya, mikirin Mikirin saya sakit apa sakitnya. sebenarnya. Di sisi lain karena dia stres, jadi dia ditegang, jadi depresi, itu menimbulkan kayak oversensitif. Lambungnya jadi oversensitif, jadi ya gejalanya meningkat. Oh, gejalanya meningkat ya baik. karena dia memikirkan sakitnya, malah sakitnya jadi bertambah lebih lama juga jadinya. Jadi muter terus itu ya, Dok. Jadi stres memang dapat mempengaruhi ya, Dok, yang GERD itu sendiri. Oke, kita akan lihat pertanyaan yang berikutnya. Dok, saya mau tanya, makanan apa saja sih yang harus dihindari oleh penderita GERD? Terima kasih, Dok. Ini makanan apa saja sih, Dok, yang sebenarnya harus dihindari orang yang memiliki GERD kan, karena lagi puasa ini kan banyak sekali makanan-makanan baik dari makanan penutupnya, hidangan penutup yang bersantan dan juga manis-manis. Sebenarnya aman tidak sih, Dok? Kalau kita lihat dinyatakan bahwa makanan yang kadar lemaknya tinggi di hal ini santan ya, santan, gorengan, makanan yang berlemak tinggi memang meningkatkan gejala GERD. Memang meningkatkan gejala. Kejadian dia asam lambungnya kembali ke permukaan itu meningkat. Oke, berarti kalau makan bersama memang meningkat. Tapi kalau misal makanan yang misalnya manis-manis, Dok, makanan yang mengandung sirup dan juga es gitu tuh mempengaruhi atau tidak sih, Dok? Es tidak, makanan yang manis dengan kadar kalorinya tinggi sekaligus ya memang meningkatkan reflux juga. Oke, baik, memang kadang beberapa makanan yang terlalu manis pun dapat meningkatkan orang mual dan juga emang meningkatkan reflux itu sendiri ya, Dok. Penuh juga ya, Dok. Nah, ini makanan salah satu makanan yang cukup sering tuh opor ayam, rendang, makanan yang sangat wanginya aja udah bikin lapar. Itu sebenarnya aman gak sih, Dok, kalau dikonsumsi orang yang memiliki GERD ataupun MAH gitu? Pada dasarnya tidak ada yang dilarang secara absolut gitu ya, tetapi kita harus batasi. Kenapa? Karena opor ayam ini satu dia bersantan, dua dia rempahnya banyak, jadi spicy food. Spicy food kan makanan berbumbu ya. Makanan pedas berbumbu. Betul. Jadi memang dia akan meningkatkan menjadi pemicu. Tapi pemicu kalau tidak ada yang mendasari kan tidak terjadi. Gitu. Berarti tergantung dari awalnya dahulu, apakah memang ada riwayat MAH atau tidaknya, dan juga mungkin dari makanan-makanan boleh dimakan, namun mungkin porsinya jangan terlalu berlebihan dan juga porsi terbatas, bergantung kondisi masing-masing orang tentunya, Dok ya. Baik, kalau misalnya minuman itu sendiri, Dok, minuman bersoda, minuman teh, minum kopi itu apakah aman atau tidak, Dok, sebenarnya? Minuman bersoda memang meningkatkan GERD seperti tadi ya, minuman bersoda, terus kemudian yang banyak mengandung coklat, dia memang melonggarkan katup tadi, jadi akan lebih banyak tuh yang reflux. Memang lebih memicu untuk minuman bersoda sendiri, lebih memicu untuk dari GERD-nya itu sendiri. Oke, terima kasih, Dokter. Nah, sahabat sehat, sudah cukupnya kita berbincang mengenai GERD dan juga MAH itu sendiri. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana menanganinya. Sekarang dari Dokter, apakah ada tips untuk sahabat sehat yang sudah menonton, Dok? Tipsnya mungkin terkait bulan puasa gitu. Kebanyakan dari kita berbuka dengan sungguh-sungguh, dalam arti semuanya dimakan dalam waktu singkat. Kita harus ingat bahwa kalau GERD itu sangat terpengaruh pola makan. Jadi tolong apabila berbuka tetap makan seperti seharusnya pasien GERD. Small but frequent feeding, nggak semuanya dilahap dalam 5 menit. Itu aja pesan saya mungkin. Terima kasih, Dokter, untuk sarannya, Dok. Oke, sahabat sehat, sekian perbincangan kita dengan dokter spesialis penyakit dalam pada kali ini. Untuk kalian yang memiliki masalah pada lambung, baik itu MAH ataupun GERD, lebih aware dan lebih waspada terhadap makanan yang dimakan oleh kalian ya. Jangan lupa untuk dukung terus MOP Channel dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Like video ini dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Jika kalian ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Saya pamit dahulu, saya Dr. John. Saya Amanda. Sampai jumpa kembali.